Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sorry sambil tiduran ya. Jam berapa? Jam 2 ya. Itu masih ngomong Habib Rizik Syihab itu ya. Itu mas setiap zaman itu punya tantangannya sendiri ya. Habib Rizik sekarang tantangannya adalah rezim seperti sekarang ya. Dulu bapak-bapak kita Pak Nasir itu tantangannya rezim Soekarno ya, yang otoriter, dan dia kemudian bergabung dengan PRRI kan. PRR itu apa ya? Perjuangan revolusioner rakyat Indonesia kalau nggak salah. Ya, kemudian PRRI dihancurkan ya secara militer ya. Dan Pak Nasir kemudian dipenjara 4,5 bulan, bebas waktu rejim Soekarno tumbang ya. Terus nanti zaman Pak Harto dia dicekal ya, nggak boleh keluar negeri sampai wafatnya itu, gara-gara mengkritik Pak Harto yang sudah mulai otoriter tuh dalam menafsir Pancasila. Muhammad Nasir tuh kemudian di zaman SBY menjadi pahlawan nasional ya, aneh kan. Pahlawan nasional karena memang pernah jadi Perdana Menteri dan membangun Republik di awal-awal itu, ikut membangun Republik ya, dan menjadi Perdana Menteri NKRI yang pertama itu. Jadi tantangan seorang pejuang dakwah seperti Pak Nasir yang menjadi ketua Partai Islam terbesar zaman era kemerdekaan, yaitu Masyumi. Itu 9 tahun memimpin Masyumi, kemudian Masyumi dibubarkan ya sama Soekarno. Habib Rizik juga Front Pembela Islam dibubarkan sama pemerintah Jokowi ya. Kalau Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno. Jadi tantangan mujahid dakwah itu memang nggak kecil ya. Kalau Pak Nasir itu dilarang keluar negeri karena memang pengaruh luar negerinya itu lebih kuat ya. Sampai dari 84 kalau nggak salah, sampai sekitar 11 tahun tuh sampai akhir hayatnya nggak boleh keluar negeri. Waktu mau menghadiri penganugerahan doktor honoris causa di Malaysia, di UKM kalau nggak salah, di Universitas Kebangsaan Malaysia, itu nggak bisa keluar dari Indonesia Pak Nasir. Makanya penganugerahan gelar doktor itu nggak terjadi sampai wafatnya, dan dia dicekal, nggak boleh keluar dari Indonesia oleh Pak Harto, oleh pemerintahan rezim Soeharto lah. Habib Rizik ditangkal, nggak boleh masuk ke Indonesia selama 3,5 tahun. Ya kan, ditangkal, nggak boleh masuk, pesanan dari Jakarta kata pihak imigrasi Arab Saudi. Luar biasa. Setelah sampai sini dikejar-kejar ya, iring-iringan pengajiannya subuh, pengajian keluarga itu dikawal oleh Laskar Front Pembela Islam itu dibuntuti. Kemudian pengawalnya 6 orang ditembak mati ya, secara sadis ya, dibunuh secara brutal ya, oleh polisi yang katanya dalam konferensi pers mereka mengaku polisi ya, tapi nggak pakai pakaian seragam. Itu Habib Rizik. Sekarang Habib Rizik di penjara karena kasus melanggar protokol kesehatan. Padahal orang-orang yang melanggar protokol kesehatan di tempat lain dengan tokoh lain, termasuk kerumunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Maumere ya, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang bikin Habib Rizik apa-apa, tangkap. Soal tuduhannya 3, kerumunan di Megamendung, kerumunan di Petamburan, sama kasus swab ya di Rumah Sakit Umi Bogor. Terus waktu diadili juga dengan cara online, dia nggak mau, dipaksa dengan online. Habib nggak mau, akhirnya melakukan perlawanan diam. Jadi setiap masa itu ada tantangannya. Kemarin baru wafat ya Ustadz Abdul Qadir Jailani dalam usia 90 tahun ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Itu juga lawan berat dari rejim Soeharto itu, bolak-balik masuk penjara karena amar ma'ruf nahi mungkar, disiksa berkali-kali oleh rezim ya,
Abdul Qadir Jailani, ulama Betawi yang terkenal. Sekarang Habib Rizik punya tantangannya sendiri, dia melawan rezim ini. Dicekal 3,5 tahun, terus pulang disambut dengan gegap gempita oleh jutaan pendukungnya. Kemudian Front Pembela Islam, tempat alat selama bertahun-tahun dia berjuang sejak 98, dibubarkan, ya kan, oleh pemerintah. Kemudian ketuanya yaitu Habib Rizik dijebloskan ke penjara, dihinakan, diberikan satu pasal-pasal untuk menjerat, mungkin bisa 10 tahun di penjara. Itulah ya nasib atau kemuliaan ya perjuangan dakwah ya. Dan dia, Habib Rizik itu tidak dalam rangka merampas kekuasaan orang lain, tidak dalam rangka mencari kedudukan, tidak memasukkan bertonton narkoba sehingga di penjara, tidak mencuri, tidak korupsi ya. Tapi memang dia hanya meninggikan kalimat Allah, berdakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Itulah yang dilakukan oleh Habib Rizik, meneruskan perjuangan orang-orang di masa lalu, melanjutkan perjuangan para nabi, para ulama di masa lalu yang ingin memuliakan agama Islam di dalam kehidupan. Maka kuncinya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan tetap menegakkan sholat. Kita doakan ya, setiap rezim yang zalim hendaknya berganti dan diganti oleh pemerintahan yang jauh lebih memuliakan para ulama di negerinya sendiri. Dan kita berdoa semoga kesabaran dicurahkan oleh Allah dan masuk ke relung-relung jiwa dan hati dari Habib Rizik, relung hati yang paling dalam dan yang paling halus. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.